Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la arju illa fadlah wa la akhsha illa adlah wa la a'tamidu illa qawlah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du, yang kita muliakan bersama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yang kita muliakan bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Bapak Kepala Seksi Pontren, Pak Kabak TU, Kepala Seksi TU Kementerian Agama, Bapak-bapak dari jajaran TNI yang menyempatkan hadir pada hari ini, Al-Mukarramun, Mudirul Ma'had, baik dari Kabuloang maupun yang jauh dari Karosa, yang saya khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren At-Tahiriyah An-Nahdiyah yang menjadi sahibul hajah pada kegiatan Maulid siang hari ini. Juga tidak bisa kita lupakan kepada para hadirin wal hadirat, simpatisan yang turut memeriahkan Maulid kita hari ini. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dipertemukan dalam walafiat, menggelar Maulid tembus di bulan Januari. Maulid itu ada 3 musimnya, Pak. Kalau sebelum 12 Rabiul Awal namanya menyambut Maulid. Maulid. Kalau persis 12 Rabiul Awal namanya merayakan Maulid. Lebih dari itu sudah satu judul semua, peringatan Maulid. Kalau ada yang bertanya apa nama saya sendiri pembunuhan ini, karena memang Maulid sebenarnya tidak ada tanggal khususnya. Bahkan menurut Syekh Alwi Al-Maliki, tenna namulleri allo allo mamunu elo elo. Maka dari itu tidak ada cara dan usaha upaya kita kecuali kembali kepada judul besar terhadap Maulid, yaitu upaya kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah lewat dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita khawatir dengan apa yang diungkap oleh Syekh Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub. Itu dikatakan nariatu dialluri mundi nalanduri nabikta andan nan barwa. Ya Rasulullah, apa nama nabikta? La a'rifuka. Nda itu sisa. Kenapa bisa dilalan tahu mesa ruang? Nakallari tahu al-bakhilu idza zukirtu fala yusalli alaihi. Kikir kami nama kikirna to makik muana dia paringaranna masalawa lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan,
1 bulan lalu saya kasih menikah adik saya. Sampai sekarang itu di rumah masih ada orang yang datang bertanya, Pak De Pindano. Ya. Solusinya diganti. Solusinya diganti. Saya katakan, andai malu itu pesalin nadi, tapi mau malu bayar. Jawabannya, no anda paralu roy, paralu apa sal? Anda desalin. Cerita pirik Bapak Ibu sekalian, persis dengan apa yang saya alami hari ini, dipaksa menjadi pasalena saya Fadli. Andai malam itu masalahnya, tidak boleh, tidak mungkin saya menjadi pemeran pengganti. Sehingga saya sangat memaklumi kekecewaannya ibu-ibu, saudara-saudara, lebih dari kecewanya film Layangan Putus. Pasti itu tidak bisa dipungkiri. Sebab saya pun sebenarnya berhajat untuk hadir di tempat ini untuk mendengarkan ceramah beliau. Tapi apa boleh buat? Wala haula wala quwata illa billah. Kemarin saya tanya ke beliau, "Me apa ini Beliau katakan, saya memastikan berhalangan hadir, sehingga saya telepon Kiai Ahmad Muntazam, mawana papanas saya. Sepertinya ada kabar yang tidak menggembirakan untuk kita semua. Dan ternyata betul beliau berhalangan untuk hadir. Yang kedua, saya ini ceramah di hadapan orang-orang yang masuk kategori menggarami lautan. Ada Pak Kakamil, ada Pak Kandepa, ada para pimpinan pondok pesantren, ibu-ibu, bapak-bapak yang hampir tiap malam zikir di tempat ini, ya hampir-hampir Pak. Tetapi saya salah prinsip begini, lebih baik kita berani ceramah di hadapan orang yang paham agama, sebab muat dia salah tetap yang mapaparua, daripada ceramah di hadapan orang yang tidak paham agama, salah mai, salah sau, salah aluana. Nah itu, jadi tidak apa-apa. Dulu guru saya Pak Kiai Nur Husain yang mengorbit saya, no, Pak ceramah tapamu, kamu gak salah nih paparuai. Karena hari ini ya kalau ada yang salah paparuai mati. Dan lebih awal saya katakan LKMD, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang ketiga, kalau saya lama bicara mohon dimaklumi karena memang saya ini pembawa hikmah. Beda dengan Pak Kanwil, wajar pendek bicaranya tetapi jelas bantuannya. Kalau saya ini boleh jadi tidak jelas bicaranya, lebih tidak jelas bantuannya. Ya sudahlah, jari muat dia boleh marondon duambungi boleh bantuan Pak Kanwil, ya minimal kita ini ilalan tahu bahwa betul tidak menyumbang tetapi hadir menyaksikan sumbangan. Ya, saya lihat tulisannya sumbangan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian saya muliakan. Ada buku tipis namanya Haulal Ihtifal bi Zikra Maulidin Nabi Syarif, ditulis oleh Syekh Alwi Al-Maliki. Di situ dijelaskan, tipis sekali itu, cuma 70 halaman. Di situ dijelaskan tentang alasan mengapa ayat disebut tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, punya munasabah keterkaitan dengan ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi may yasha dan seterusnya. Mengapa? Sebelum sampai di situ, saya ingin menyampaikan pesannya almarhum Profesor Dr. K. Haji Sabudin. Beliau berkata, nuak nalambi pamunuang anda dan dia pauliamu kalamamu mengindang, kalamamu mengindang. Itu banyak orang yang tidak setuju dengan pandangan itu, sehingga bagi orang yang setuju dipanggil satu-satu, sini.
Apa pertimbanganmu sehingga kamu tidak setuju? Jawaban orang-orang yang keberatan itu mengatakan memberatkan Ustaz. Kamen di itu ndang mulia Paulana musiotori manindra. Lalu beliau jelaskan begini. Pikir-pikir mati. Waktu mu melok kawin, andai kan nak sorummu, apa pun kau? Noe tahu, manindra tahu. Ya. Lebih baik ada jaminan tanah untuk mengutang daripada lasu de anak tahu. Oke, mangindra no to? Iya. Tapang pura kawin, pamelo lamba di sanga motor di andan ndegan nak malunasi ali motor di ambo. Ya mak kredit tahu Ustaz. Apa wasa mandan nak kredit? Mangindra, ya mangindra no. Oke, yang ketiga. Waktu mu melo jari cale. Dengan nak duitmu, ampu kau nggak mangindra. Nah begini, iya di melo ni sanga umatna Rasulullah, melo narua syafaat, melo toho narendeng dia lori mundi, ya, melo narendeng dia lori mundi, melo ni angka umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mau mangindra mereka. Itulah mengapa orang-orang tua kita dulu ini mengajarkan tentang simbol-simbol pengorbanan terhadap tanda kebahagiaan akan hadirnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk apa? Ia muri marabak de tiri. Marabak tiri. Ada macam-macam sekarang Pak. Di Cikoang ada, di Takalar ada, di Makassar ada, di Bugis ada. Tapi khusus untuk di Mandar manyaman tetap matandai inna tiri kamenang membulu mandar, merasa mandar. Tandangan itu ya. Mua dia mau tu tiri malinggarai. Anda tandangan tama batal lokana, yang mau tiri to mandar. Itu jari tanda-tanda milik laut dengan catatan sebenarnya kita harus bicara tiri itu dalam konteks tarbiyah, pembinaan, pendidikan, sebab tidak semua orang datang di tempat ini mampu menangkap hikmah maulid. Caranya bagaimana? Sebenarnya para ulama, orang-orang tua dulu, mengapa menghadirkan maulid? Sebab tidak ada serunya maulid kalau tidak ada tiri. Apa nak tak marwah ni sanga di pamunuan ni? Sebab dia tiri. Tetapi ingat, dok tu tiri sekali lagi. Barena sana eke. Jari mua dia marapat tiri sana eke tu. Jari mua diang. Ya. Mua diang ibu-ibu mekede mua pura marapat tiri. Apa ni om? Antai tadi sana eke Pak. Mewakili anaknya. Tetap apa wanita sa sana eke. Mewakili anak. Nah, kita sampai pada pertanyaan pertama, mengapa Rasulullah disebut rahmat? Satu, karena Rasulullah itu hadir, datang membawa misi menyempurnakan ajaran agama Islam. Sehingga ada seorang pemikir Pakistan namanya Syekh Al-Manfaluti mengatakan, "Maza naf'alu ba'dal ihtifal." Apa yang nani pokok muat dia pura acara. Masyarakat kita setelah agama Hindu, agama yang paling banyak acaranya adalah agama Islam. Kalau agama Hindu itu dalam hitungan 365 hari, lebih dari separuh sangi hari-hari macam-macam Pak. Agama Islam nomor 2 terbanyak acaranya. Sudah Maulid, Isra Mi'raj, Ramadan, halal bihalal, apalagi haji, manasik haji, Idul Kurban, Hijriyah, Safar, Laipati Akikah, Meuri, baca pura dan sebagainya.
Banyak sekali acara. Apa yang kita mau lakukan setelah itu adalah untuk selalu memperbaiki keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Anda tuh dia karena muak pura tomi tanah pura cap. Nah, kita sederhanakan apa yang dimaksud dengan datang menyempurnakan ajaran agama Islam. Bahwa Rasulullah itu misi akhirnya adalah liutammimah, menyempurnakan akhlak yang baik. Kita terjemahkan sedikit ke bawah. Di antara persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat adalah makin tingginya semangat beragama yang luar biasa, tidak dibarengi dengan pemahaman berbudaya yang adil dan beradab. Boleh itu contoh? Pondok pesantren At-Tahiriyah An-Nahdiyah mau melaksanakan maulid. Karena Pak Kakanwil sibuk melayani tamu di kantor, akhirnya menerima tamu dari pesantren At-Tahiriyah di rumahnya. Sebelum berangkat ke sana, rapat ini medanalo mesita. Dirapatkan pimpinan pesantren, yayasan, ketua ini, ansor, banser. Tapi sebelum itu masih ada pikir, baju apa nanti pakai? Baju apa pakai? Nah, singkat cerita, sampai di sana di rumah beliau, tiba mau masuk rumah, ini para pimaco-maco itu sandal. Setelah itu masuk, diladeni oleh protokoler dan sebagainya, dikasih minum. Beda minumnya di rumahnya Pak Kakanwil dengan minum di rumah kita masing-masing. Kalau di rumah masing-masing, ayo maro casan itu mandundu kopi, gigiri. Tapi kalau di rumahnya Pak Kakanwil, apa yang terjadi? Damo mau nanti tolo nanti sebo, menetes pun tidak. Kenapa bisa? Karena kita menghormati, menghargai, tahu yang namanya arti budaya. Setelah itu, ini palam dia kata, apa dia kata? Nawai, begini Pak Kakanwil. Ada hajatan mau melaksanakan maulid. Hari apa? Karena Pak Kakanwil sibuk, tidak mau menentukan. Terserah hari apa kami siap, yang penting bukan hari kiamat. Tuh, ayo. Oke, jadi setelah itu permisi. Bagaimana sebagai orang yang tidak sekedar beragama tapi juga berbudaya, permisinya kita tidak balik kanan, tapi mundur teratur sampai dapat sandal. Kenapa? Karena kita tidak sekedar bicara tahu agama, tapi juga tahu budaya. Apakah ini berlangsung dalam kehidupan kita sekedar untuk pejabat? Tidak. Ini menjadi PR bagi seluruh pondok pesantren, bagi seluruh rumah tangga, bagi seluruh anggota masyarakat. Apa yang kita hadapi? Ada anak-anak paham Quran, hafal hadis, tapi anda ini sampai lo itu muwina. Pergi di sekolah kampa, masih sekolah Karambo, datang libur karena COVID-19. Narupa leba papakna mandundu kede-kede wattunna liat tumisunna nagorai papakna, hei bapak, la tashrabanna ahadukum qa'imah, jangan minum sambil berdiri. Apa yang terjadi pada anak ini? Paru itu dan apalam dia. Tapi ada yang hilang, andai naik sama pakaraya atau mawena, na pasiri atau mawena, sekalipun dia paham hadis. Ada orang kuliah ke Timur Tengah, pulang hafal hadis, hafal Quran. Apa yang terjadi? Narupa leba makna, na cukurian ninna, Pak Nalo itu kali. Gora-gora misung di boyanna. Wahai bapak-bapak semua, tunjanna nama irani lepau, saksikan ibu saya dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena memang ada hadisnya, dilaknat oleh Rasulullah orang yang mencukur bulu alisnya. Tetapi apa yang terjadi? Desa naik paruai,
tetapi pada saat yang sama napasiri tumawinna. Maukah kita punya anak seperti itu, Pak? Paham agama tapi tidak ngerti dalam mendudukkan persoalan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita perlebar, Pak. Bagaimana mungkin kalau ke rumah pejabat saja kita luar biasanya menghormati, tetapi itulah yang menjadi kewajaran. Ia mutu anandar wanisa din ni penyaman ni sanga sambayang khusyuk sebab ia panalau tomas sambayang ajuma mau khatib barakallahu li walakum. Nama marugaman tak tahu memang maruolau, tapi ia panamitamu masigi muat capu talumbata pupus tunu barakallahu li walakum. Andai malam. Tidak mungkin. Ada dua tarekat yang sangat mengedepankan amalia salat jamaah, yaitu tarekah Syaziliyah dan tarekatul Muhammadiyah al-Idrisiyah as-Samsiyah. Ia memegang teguh yang namanya siapa yang datang salat jamaah pada pulau Allona berturut-turut, apa yang terjadi? Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Lenda si pole api neraka. Anda tahu minigalar tu munafik. Yang penting 40 hari. 40 hari. Hari pertama oke. Hari kedua, hari ketiga mantap terus, Pak. Hari ke-9 masuk hari 19 tiba-tiba perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Karena namanya perjalanan dinas terpaksa ndak tolong sambayang. Kita di masjid, kita di bandara, kita di pesawat. Bagaimana dalam ajaran tarekat? Terpaksa ajaran tarekat ini mengajarkan kita untuk kembali menghitung dari nol. Ulangi. Kenapa? Ini namanya riyadhah, latihan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Dalek bak muangge me alawe, mudamu wario ya alawe, muak tuluran daso masambayang." Jangan menganggap dirimu gembira karena kamu taat kepada Allah. Penting ini. Tapi apa yang menurut beliau? Gembiralah kepada dirimu sebab Allah masih memberimu kesempatan untuk taat kepadanya. Dia tak Mario, dia tuh biasa tuh tahu naruh penyakit narsis, Pak. Hari-hari masambaya subuh, dia anda mulai di Facebook. Asal masudaka, tepat pokoknya. Sandos Indomie 41 fotonya. Betul. Amongia turek meru adik. Amongia meru. Nah, apakah ini salah? Tidak salah sepenuhnya. Tetapi kita mencoba latihan. Dilatih diri kita ini menjadi orang yang baik. Karena kita ini orang yang latihan. Orang yang berupaya untuk terus menjadi orang yang baik terus menerus. Tidak bisa selamanya menjadi orang yang tidak baik. Pikir mati. Bagaimana menjadi orang yang baik? Nah, dalam tradisi Nahdiyin, supaya kita ini punya wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak lari-lari, maka standar utamanya adalah kita beragama itu berpegang teguh pada sebuah hadis, man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Inai tawandan dia na pettugalan ni maka setan noroi metugalan. Metugalan bertanya kepada orang yang ngerti, minta dituntun kepada orang yang paham, yang lebih awal mengawali itu. Dituntun baik-baik. Jangan hanya bicara bahwa dia makiringan adik ini Pak, ini baca P45. Jangan langsung, Pak. Sebab berzikir itu ibarat seperti makan dosis, Pak. Minum dosis. Beda minum antalgin 3x1 dengan antalgin 1x3. Walaupun jumlahnya sama. Jangan sampai kita ini terkena sebuah suasana mulai dari sakit kepala sampai sakit kolesterol, sakit antalgin Paulina. Salah memang. Salah memang. Tidak bisa. Harus ada yang menuntun sesuai dengan resepnya, takarannya seperti apa. Pendekatannya begini.
Kalau kita hanya kepala rumah tangga, maka salatnya bobotnya adalah bertanggung jawab untuk anggota rumah tangga. Tapi mau mencari lurah mi tahu, andai malah tuh si tengah sambayan na kepala lingkungan. Nggak bisa Pak. Lurah. Tapana jadi cama, andai malah si tengah sambayan na cama na lurah Pak. Tapana jadi bupati, andai malah si tengah sambayan na bupati an anggota DPR. Kenapa? Bebannya berbeda. Pendekatannya apa? Itu HP. Mau ya HP 300.000, menelpon SMS center. Mau tidak talumbongi talungan londa mucas, tak itu Tapi kalau kita sudah pakai Android, aplikasinya banyak, pasti dicas jam 7, lobet jam 12. Apa kau? Anda sangat mucas Pak. Parallo ni sanga power bank. Inilah secara spiritual kita juga butuh power bank. Kekuatan dari luar diri. Maka Anda nulini suatan alami. Kita butuh dituntun, diajak, dididik dengan baik. Kalau mau menjadi orang yang sempurna. Yang kedua, kenapa Rasulullah disebut sebagai rahmah? Karena Rasulullah itu hadir membawa satu wahyu yang sempurna disebut dengan Al-Quran. Sabda Nabi berkata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rajin-rajin baca Quran, sebab nanti orang yang rajin baca Quran, Quran itu sendiri yang akan datang menjadi kawan sejati yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dulu ada program gerakan maghrib mengaji, begitu Pak kan ya? Gerakan maghrib mengaji. Apa mimpinya program itu? Kita rindu terhadap suasana dari rumah ke rumah. Sudah maghrib, sudah subuh, sudah asar, tatalian niran itu mengaji. Tatalian. Sebab diantara bala yang turun, bencana yang turun adalah kalau dalam satu kampung bala lam mitau ndam mitau masahoro ma iran ni sanga pangaji. Abala mau ditimeru. Abala meru. Saya ke Pasangkayu. Di sana Pasangkayu ada program satu TPK satu kecamatan. Masuk ke Mamuju ada namanya program satu desa satu hafiz. Masuk ke Majene ada namanya program Umar, unggul mandiri religius. Begini Pak, program ini bagus, tetapi kita sebagai masyarakat jangan terpukau dengan program ini. Dalam pengertian jangan kita hanya terfokus pada persoalan bahwa ini program pemerintah. Karena masalahnya nanti berhenti bupati, berhenti program. Justru yang harus dilakukan adalah kita jemput program itu baik-baik, lalu kita lanjutkan menjadi kerja bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Jemput baik-baik. Di pesantren At-Tahiriyah dibentuk yang namanya orang mengaji, guru mengaji dan lain. Supaya apa? Supaya tertib ini nisanga mengaji. Sebab ada hadis Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan biarkan rumahmu itu seperti kuburan. Apa yang seperti kuburan? Anda lihat dia apa? Anda lihat dia apa? Pengajian dan diam. Kasih pengaji dan diam. Mengapa menjadi kuburan? Semua ibu, bapak, anak, cucu, menantu, semua sibuk dengan urusan HP-nya masing-masing. Kubur itu menjadi kubur rumah kita. Sangi Anda mau lihat pokoknya si wali toma WA, medsos dan sebagainya. Marocak dia di medsos, tapi di rumahnya tidak ada apa. Nah, apakah sampai di sini kepedulian kita terhadap Al-Quran? Tidak. Saya mau antar kita sekalian sama-sama berpikir supaya menjadi pikiran kita. Di antara persoalan kita dalam kehidupan masyarakat adalah tingkat perhatian kita terhadap Al-Quran itu tergolong sangat rendah. Khususnya terhadap tingkat perhatian kepada siapa? Guru mengaji.
Saya dulu mengaji Pak, muatam itu kurang kecu, niwa oleh guru pengaji, mesa manuk, 1 ayam. Giliran tiba waktunya tamat Quran besar 30 juz, datang lagi ke guru mengaji bawa 1 ekor kambing. Kalau tadi Kapolda 2 ekor sapi, deh, ya sudah ada sapi. Tapi andai nanti kira di telur. Ya. Dulu Pak, kalau guru mengaji dulu hampir tidak ada pekerjaannya kecuali jadi guru ngaji. Kenapa? Karena baru mau berangkat ke kebunnya sudah ada santrinya mengatakan ini nih olah dia lah guru. Nona lo dia mau, dia resulu. Kalau udah mau, yami pemetak. Istrinya di rumah mau masak. Napa tuli apa nani pode? Melo apa? Saya mau miapi. Yami miapi. Mau cari isi gusi. Damo musi, yami maisi. Melo masa sedang selesai, yami masa selesai. Dulu. Kambing kalau kita tamat dulu, tiba musim maulid 40 santri minimal ditamatkan. Semuanya Quran besar, maka 1 santri 1 kambing. Berarti 40 yang apabila dikonversi harganya kambing di lomba-lomba kira-kira 2.500.000 kali 40 sama dengan 100 juta. Itulah hartanya guru mengaji dulu. Sekarang tidak jarang ditemukan ada orang tua lauri guru pengaji tak kami nang uran nuang mapatan itu di pamboya-boya ngata mu andeng pak guru anakmu. Tapi apa yang terjadi? Guru mengaji dipaksa hidup segan mati tak mau. Ya, dikasih iuran 5.000 50.000 1 bulan. Apa nama tu mau? Ya mete guru pengaji paling-paling mata keranjam mata duit. Memang salah Pak. Memang keliru kita dalam mendudukkan persoalan. Begini rumusnya Pak. Mengapa nani bawa anak talori urut pengajian? Mengapa anak nani bawa di pesantren? Rumusnya sederhana. Sang ini paham tadi. Sebab kesimpulannya adalah sebenarnya kita ini orang tua. Anda ini boleh manjapannya nak. Anda tadi paten boleh manjapannya anakmu, tidak mungkin membawa lamba lumayan. Tapi karena Anda tidak mampu mengurusi anak, pendidikan Qur'annya, pendidikan agamanya, tidak mampu baca kitab kuning, maka dimasukkan pondok pesantren. Karena itu ibu bapak yang memasukkan anaknya di TPA, di pondok pesantren, cuma 2 syaratnya. 1 doakan, yang kedua jangan tunda pembayaran. Iya tuh. Dasar ke bawah, iya tuh muri pesantren At-Tahiriyah malia di sana pembayaran. Sebab kenapa? Yang namanya urusan lapar tidak pernah mengenal jam tunda. Muat tuh tambah ini, saya yang itu malah tawarin, itu malah wah pura asar payah tidak mungkin. Ya malah. Itu penting. Jangan hanya melihat bahwa guru mengaji itu seiman dan sebagainya. Hanya kita melihat hebat-hebat penek seiman dia. Tutu dia pembaca tetap uluan narua. Noroi dia peuluang. Dia man ini Tonia keka tata ya mendolo ulu beke. Betul Pak. Tapi Anda lupa ada anaknya, ada istrinya di rumah yang juga butuh pengganti daster. Juga butuh anaknya beli HP. Untuk apa? Mau belajar daring. Tapi kita lupa semua itu. Dan saya selalu menceritakan tentang kampungnya Sayyid Fadlu di Pambusuang. Apa yang hebat di Pambusuang? Hampir-hampir guru mengaji, guru baca kitab kuning di sana tidak ada kerjanya. Kenapa? Ada hukum tidak tertulis di Pambusuang. Dok tunisanga po wau na pemaliani. Pemali pole mo wau anda mapewenga sa ember baulai wana guru pangaji sepanrito. Dan selalu menganggap kalau tidak menyumbang 1 ekor ikan ke rumahnya guru mengaji, ke rumahnya para ulama, pasti dapat bencana di tengah laut. Tuh. Cukupkah makan dia ikan? Tidak. Berasnya dari mana? Berasnya dari petani yang kalau panen wajib 25 kilo 1 petak. Bawa ke rumahnya para ulama, para guru mengaji. Cukuplah dengan ikan dan nasi? Tidak cukup. Caranya adalah ia tuh metemek na po seimas-mas panggandeng puro ayu ang mualandud diolo na panrita daw pang bayar ustas ia tuh mayor upungaw. Itu Pak. Tapi sekarang terbalik Pak.
Saya baru temukan itu di Pambusuan. Saya tidak tahu di tempat lain bagaimana. Tidak jarang kita menghadapi suasana. Ia tomu nama paturu mengaji. Ia tomu nama iman. Dia tomate. Ia tomu maasarai tomate. Terlambat boleh apa nasanga. Ia imang. Ia tomu nian insentif sambulan. Ia tomu talak boleh maiman. Sehingga apa yang terjadi? Biar salat asar, salat duhur, tidak ada remaja masjid yang mau nak jadi imam, Pak. Gara-gara ada insentif. Berapa di sini? 300.000 kayaknya. Kalau Kabupaten Mamuju. Kalau di Majene 500.000 satu bulan. Itu pun masih banyak orang yang sangka main di gaji naik imam setengah juta. Sangga juta nerannya. Sangga juta nerannya. Mari saya ajak kita semua Bapak Ibu, mari kita pikirkan ini. Jangan hanya bicara soal rajin ngaji, tapi kita juga bicara soal rajin memperhatikan guru ngaji, perhatikan para imam, perhatikan yang namanya pemandi jenazah. Apa masalahnya? Biasa tuh nalambi bungi palapasang mau salambar lipat cap gajah dudu anda maingarat tuh pak guru mengaji guru sumangan nalambi palapasang mau saliter golakas anda dia maingarat tak kalupa itu. Maka hasilnya apa? Nama latiapa yang baraka di pengajiata, sebab kita memang selalu lupa dengan urusan-urusan seperti itu. Yang ketiga, mengapa Rasulullah itu disebut sebagai rahmah? Karena bukan sekedar datang membawa rahmah, tapi memang nyawa rahmah. Dia punya jiwa kasih sayang yang sangat tinggi, syadidal haya'i wat tawadu, masih risan dia. Tetapi dia sangat peduli terhadap orang-orang miskin, sangat peduli terhadap orang-orang di sekelilingnya. Maka inilah pelajaran penting. Setiap maulid apa yang kita mau lakukan? Belajar dan belajar. Latihan agar mengambil sedikit demi sedikit nilai rahmah yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari mana? Ada bapak-bapak dari TNI, Pak Kakanwil, Pak Kandepa dan sebagainya. Begini Pak, bangsa ini tidak akan mengeluarkan biaya triliunan rupiah untuk narkoba, untuk sabu-sabu, untuk keretakan rumah tangga, selama kita semua yang ada ini belajar untuk memperbaiki bangsa, dimulai tangga mas, mulai dari rumah tangga. Kita mulai dari rumah tangga. Selama kita mulai dari rumah tangga, insya Allah lebih dari separuh energi bangsa ini selesai. Rasulullah mengajarkan, suatu ketika Rasulullah pergi pulang tengah malam karawong, maka kato anda nawai banyak. Akhirnya dihamparkan sorbannya, tidur di teras. Terbangun Aisyah, masih padi ada maru-maru sahabat turi dia. Mengapa anda lebak wilayah ini? Ada pangan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya juga minta maaf karena saya datang terlambat. Begitu potret rumah tangga. Andai nak ganggu ini nak pak lanya mati. Lantas ada orang berkata, ya ruah tua ustaz. Matindoin no, pukul na matindo dia tu sondo-sondo. Apa nak malah? Ya narimba ini. Mau ramai bandang, berapa alat tuan. Ya itu kasusnya sama. Sebabnya beda. Kalau Rasul tidur di teras karena menghormati istri. Kalau yang satu ini tidur di teras karena memang diusir istri. Itu penting. Nah, dalam menerjemahkan ini kita mulai dari rumah tangga. Gini, di antara ciri yang membuat kita itu fakir, apa istilah fakir? Muak bahasa Mandarna kasih si buku, tapi muak bahasa Bugisna tahu peddi. Mainan lupa misalnya, tapi bahasa Al-Quran mengatakan
yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Pokoknya kasih fakir. Kita itu akan terkena kefakiran biar banyak uangmu, biar banyak asetmu, biar banyak hartamu. Tapi kalau ada kebiasaan yang dilarang oleh agama, dalam bahasa Mandar ini pemalia nih damu pura. Contoh, sekaya apapun kita, kalau suami setiap kali dimasakkan istrinya nauloi macalla-callai paparesuna bainena, anda mau tahu mau mi apa sugi mu tata kasih asin musa sipi musa di poso puseo pusato ndak bisa pak damu loi macalla-callai yang deh apa nama rastendi apa na inten apa. Rasulullah mengajarkan kalau ada makanan yang tidak disuka sanggak nasoro ibu-ibu muat nasoro mian de papana dato mo ipauan dan dimoloi pak nama otot atau bapak na iya de moloi muat mau men de noloi berarti narua ni sangat kefakiran insyaallah masuk setuang itu. Kenapa terjadi yang namanya percepatan kejenuhan rumah tangga? Kan dalam rumah tangga ada siklusnya pak, setiap 10 tahun mamulam itu tahu misalnya apa ya pale allu pale lobet tahu pale de allu pale wita emak na dia ya enggak tuh tangga-tangga regalo apa deh itu namanya terkena kejenuhan rumah tangga. Tapi ada orang mengalami percepatan belum cukup 10 tahun naruami mana 5 tahun imam boyang-boyang naruami. Mengapa ya? Karena hilang keberkahan dalam rumah tangga. Ia noloi si singgung muanena si singgung bainena dia di WA tuh mana tersinggungi apa nama muanena mapapia status muanena dia WA na bahwa senyummu yang manis dulu sudah tak semanis dengan kopi yang kau buat pagi ini. Nah walito mitawainena ndak tete si waro tapi si waro di WA. Nah walito tawainena dulu kamu sering memaklumi sekarang kamu sering menghakimi. Karena dia nikala wainena apa nak nawalas 21 apa nasanga wainena dulu kamu takut kehilangan sekarang kamu makin takut ketahuan. Mapari pak dia karena merua diamongnya kita akan terkena sindrom seperti itu dalam kehidupan rumah tangga pak. Kenapa? Kefakiran yang terkena yang menjadi warna dalam kehidupan kita itu yang kita kena. Jadi perbaiki rumah tangga, belajar kalau ada caranya itu. Kalau kita itu bertengkar sama suami, bertengkar sama istri, sederhana caranya, sederhana. Kalau sementara waktu ada pertengkaran, bapak punya alasan untuk tidak ke masjid. Kenapa? Kita mau sholat jamaah dengan istri. Itu terapi. Kenapa kita sholat jamaah dengan istri? Lolo ngomong itu ini. Pamua puro si waro muane muana masambayang bando berarti maka lala itu. Digena nama sambayang nama makmuman puro masambayang si waro mo. Jadi lolo. Sehingga ada yang selalu berkata begini. Ibu-ibu kalau bertengkar dengan suaminya jangan ditulis di Facebook. Sebab kalau ujung-ujungnya besok subuh keramas juga bikin malu itu. Iya, muak melolok tawando ya damori, mu pasiri alawe. Nah, hadirin sekalian saya muliakan. Ini hal-hal yang saya kira tidak terlalu jauh dalam kehidupan kita. Mempelajari ilmu-ilmu rahmah itu. Ada kesalahannya suami, belajarlah menjadi manusia pertama yang memaklumi kesalahan suami. Ada kekurangannya istri, belajarlah menjadi manusia pertama yang memaklumi kekurangannya istri. Sebaliknya, kalau ada kesalahannya istri, jangan langsung bilang, enggak mau paralu ni salemu. Sebaliknya juga suami kalau ada kesalahannya, istri juga jangan beriming-iming, enggak narik dota mitode sorok di panggoyangan. Enggak boleh. Pikirkan baik-baik. Sebab kenapa? Rahmah itu sedang kita raih, sedang kita kejar, sedang kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian saya muliakan, tidak boleh terlalu lama saya ceramah, sebab banyak orang-orang yang tentu lebih paham, lebih dalam ilmu agamanya pada kesempatan hari ini. Yang kedua, tidak boleh saya simpulkan ceramah saya, simpulkan Tomi Umi. Ya.
Falayam innama kaum palayatum ini, dengan catatan kita semua bisa saling memaklumi, saling menghargai, saling mengayomi. Dan terakhir saya ingin sampaikan, di hadapan kita ini ada pejabat, ada aparat. Tugas kita sebagai rakyat, anda itu sanggak malah saya cerita, sanggak memo, dato pe boleh bantuan, dato pe apa kita ngalal, dato yang di pembariwarian dastir, dato yang ini, begini. Tugasnya pejabat adalah membantu melayani rakyat, tapi tugasnya rakyat adalah mendoakan para pejabat. Tolong didoakan. Maka Kanwil jangan hanya bicara menganggap beliau bahwa ya kure jadi kepala KUA di Kaluku, tidak cukup. Sebenarnya sinyalnya tadi mengatakan karena beliau dari Kaluku, maka harapannya adalah tolong orang Kaluku jangan berhenti menyebut nama beliau dalam doa-doa di setiap melaksanakan sujud kepada Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'anu alaihi tiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.